Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zainuddin Eskom Mkom, saya Khalda Salsabila dengan NIM 0479039991 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas 2 mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data. Baik, kita langsung masuk ke pengerjaannya. Sebelumnya saya juga akan menjelaskan sedikit mengenai apa yang saya kerjakan. Jadi untuk saat ini saya sudah mendownload tugas tutorial 2 dan juga file data pendapatan format CSV. Untuk berikut untuk soalnya. Ini untuk soal ini terdiri dari beberapa poin yang nantinya akan kita kerjakan. Yang pertama, tadi saya sudah mendownload file pendapatan.csv di Google Drive tersebut. Lalu nantinya kita akan menggunakan software RStudio untuk pengaplikasiannya dan akan menginstal paket-paket berikut seperti package, ggplot, dan lain-lain. Sedikit saya bahas mengenai penjelasan paket-paket berikut. Untuk paket ggplot, package ini untuk command install package ini adalah package yang nantinya akan diinstal, di mana untuk ggplot adalah untuk package yang membuat grafik nantinya akan cantik dan lebih profesional. Biasanya untuk dipakai untuk scatter plot, histogram, boxplot, line chart, dan lain-lain. Sedangkan untuk dplyr ini adalah package untuk manipulasi data, di mana fungsi-fungsi penting seperti filter, select, mutate, summarize, dan arrange itu berada di package tersebut. Lalu untuk yang Broom, ini adalah mengubah output statik misal hasil regresi menjadi data frame yang rapi dan berguna untuk analisis regresi atau uji hipotesis. Nah, selanjutnya untuk GGUPBR adalah add-on untuk ggplot agar grafik menjadi lebih mudah. Ya, dibuat seperti mengatur tema, menambah nilai p-value, dan membuat grafik publikasi. Nah, untuk paket-paket tersebut, saya sudah lakukan instalasi sebelumnya di RStudio. Nah, berikut di sini. Jadi, untuk mempersingkat waktu, saya sudah lakukan instalasi paketnya seperti itu. Nah, sedangkan untuk package ini digunakan untuk memuat atau meload sebuah paket yang sudah kita install tadi seperti itu. Nah, lalu kita langsung masuk ke pengerjaannya di sini. Nah, di sini kita akan melakukan regresi linear sederhana dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Untuk poin 1, kita akan menggunakan plot histogram untuk mengecek apakah variabel terkait ya berdistribusi normal atau tidak. Dan kita akan menjelaskan dari histogram tersebut. Baik, nah di sini sebenarnya saya juga sudah melakukan pengerjaan pada tugas saya, jadi ini sedikit mengulas saja. Dari tadi kita sudah mendownload data CSV-nya. Lalu kita akan lakukan read data read pada CSV di RStudio-nya seperti itu. Ya, baik. Di sini kita masuk karena read CSV-nya saya letakkan atau saya input di dokumen di sini, jadi kita arahkan filenya untuk membacanya ke folder tersebut. Oke. Dan untuk karakternya harus sama ya, karena R ini sensitif. Nah, di sini nanti R akan membaca file CSV-nya. Lalu di sini kita akan membuat histogram variabel kebahagiaan seperti itu. Ini berikut untuk komennya. ggplot data, enter. Nah, di sini nantinya akan muncul histogram kebahagiaannya seperti itu. Nah, interpretasi dari histogram berikut memperlihatkan pola distribusi yang cenderung mendekati bentuk normal ya, karena untuk nilai-nilai paling banyak terkonsentrasi ini pada kisaran 3 atau 4 yang menunjukkan bahwa sebagian besar dari responden ini berada pada tingkat kebahagiaan menengah. Jadi distribusi tampak membentuk puncak di bagian tengah pada penurunan frekuensi pada kedua sisi. Nah, di sini ada penurunan frekuensi. Nah, meskipun terdapat sedikit kemiringan di sebelah kanan yang menandakan adanya proporsi respondent, namun
untuk tingkat kebahagiaan ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa variabel kebahagiaan memiliki sebaran yang cukup simetris dan tidak mengandung pencilan ekstrim. Jadi secara visual bisa dianggap memenuhi asumsi normalitas untuk analisis statistik lanjutan, seperti itu. Ya, kita langsung lanjut ke tugas nomor 2. Maksud saya 1B ya. Nah, di sini kita akan menggunakan scatter plot untuk mengecek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Nah, di sini kita jalankan komen ini. Ini scatter plot ya. Nah, di sini untuk scatter plotnya, untuk pendapatan versus kebahagiaan, ini titik-titik ya. Untuk scatter plot ini tuh menggambarkan hubungan antara pendapatan dan kebahagiaan, menunjukkan bahwa titik-titik yang cenderung membentuk arah naik secara konsisten. Jadi dia terus naik dari sini ke atas terus. Nah, meskipun terdapat variasi dan penyebaran titik yang tidak sepenuhnya rapat, pola umum masih menunjukkan kecenderungan garis lurus yang jelas. Nah, penyebaran titik di sepanjang arah naik ini juga menandakan tidak adanya pola melengkung atau perubahan arah hubungan yang signifikan, sehingga asumsi linearitas dapat dianggap terpenuhi. Dengan demikian, scatter plot ini memberikan bukti visual bahwa pendapatan berpotensi menjadi predikator yang baik bagi kebahagiaan dalam model regresi linear seperti itu. Selanjutnya nomor 1C. Kita akan melakukan regresi linear sederhana dengan menggunakan komen berikut. Model alam kebahagiaan pendapatan. Nah, terus kita akan summary. Dia tidak berbentuk ini ya. Nah, berikut untuk datanya, di mana untuk regresi linear ini menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebahagiaan. Nah, koefisien pendapatan sebesar 0,721 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan 1 tahun pendapatan akan meningkatkan kebahagiaan. Nah, untuk secara keseluruhan, pendapatan ini terbukti menjadi predikator kuat dan signifikan terhadap tingkat kebahagiaan, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke soal yang D. Kita akan menggunakan perintah plot nama variabel regresi yang akan dihomosegisitaskan. Lalu kita akan interpretasikan. Mohon maaf. Nah, ini untuk residual fitted-nya. Nah, untuk residual versus fitted ini terlihat titik menyebar secara acak ya. Nah, di mana titik-titik ini di sekitar garis 0 dan garis merah. Lalu plot selanjutnya itu ada QQ residual, ya di mana terlihat sebagian besar garis putus-putus dengan sedikit penyimpangan ke atas, bagian atas seperti itu. Selanjutnya scale location, ya terlihat mirip seperti gambar yang pertama ya, ada garis merah. Namun hanya saja garis merahnya terlihat horizontal dan titik-titiknya ini lebih menyebar merata. Mohon maaf. Nah, yang terakhir ada residual versus leverage. Nah, kalau ini terlihat gak ada titik ya, tidak ada titik data yang mendekati atau melampaui garis lengkung. Di sini gak ada titik sama sekali. Jadi kita dapat simpulkan bahwa keempat plot ini memenuhi asumsi homoskedastisitas dan tidak memiliki masalah outlier. Seperti itu.
kita akan memvisualisasikan hasil regresi menggunakan grafik pada langkah-langkah berikut. Pertama, kita akan memplot data points pada grafik, menambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot, dan menambahkan persamaan untuk garis linear. Juga kita akan memberi judul dan label yang sesuai untuk sumbu X dan sumbu Y. Pertama, kita akan input komen berikut. Nah, ini lampir untuk regresi linear dan pendapatan versus kebahagiaan. Baik, untuk grafik regresi linear tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif ya antara pendapatan dan kebahagiaan, di mana peningkatan pendapatan cenderung diikuti dengan peningkatan tingkat kebahagiaan. Nah, hal ini kita lihat dari garis regresi yang menanjak, serta pola titik data yang secara umum mengikuti arah garis. Meskipun terdapat variasi individu yang tampak dari titik-titik yang menyebar di sekitar garis, tren keseluruhan ini tetap menunjukkan bahwa pendapatan merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya kebahagiaan. Baik, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan, Bapak Zainuddin. Mohon ditinjau lebih lanjut tugas saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.